Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, saat dua kekuatan itu meledak dengan dahsyat, langsung menghancurkan tanah di sekitarnya dan mengubahnya menjadi reruntuhan. Gelombang kejut menyebar dan lapisan tanah terhempas. Pasir, batu, dan tanah bertebaran di langit langsung hancur menjadi debu yang menutupi langit. Sesaat, seluruh dunia menjadi gelap gulita. Tampaknya kiamat akan segera tiba. Sungguh mengerikan. Dalam gelombang kejut yang dahsyat itu, dua sosok jatuh dengan keras ke tanah, menciptakan lubang yang panjang ribuan kaki. Asap dan debu pun memenuhi udara. Cukuangseng berbatuk beberapa kali, lalu berdiri dengan gemetar saat menatap ke depan dengan wajah pucat. Wanita yang sulit dipercaya, katanya dengan ekspresi muram. Dalam pertempuran sebelumnya, dia hampir kehilangan nyawanya. Jika bukan karena perlindungan baju armornya, dia tidak akan dapat membayangkan betapa tragis akhir hidupnya. Di mana wanita itu? Cukuangseng melihat sekeliling, lalu tatapannya berhenti di satu tempat, dan ekspresinya langsung membeku. Pada saat ini, sosok wanita acak-acakan bergegas keluar dari reruntuhan, lalu mendarat di tanah di depannya. King Kue-Kuan kini tidak lagi memiliki pesona seperti sebelumnya. Pakaiannya robek dan debu bercampur darah menodai luka-lukanya. Ia tampak sangat menyedihkan. Nona King, jika kita terus bertengkar, itu tidak akan baik untukmu. Cukuangseng menyeringai, tetapi tidak banyak senyum di wajahnya. Sebaliknya, ada sedikit ekspresi aneh seperti serigala. Mendengar kata-katanya, King Kue-Kuan awalnya tertegun. Lalu wajah cantiknya tiba-tiba memerah. Bajingan, dia mengumpat pelan. Lalu segera mengambil jubah lain dan melilitkannya ke tubuhnya. Setelah beberapa kali menghela nafas dalam-dalam, King Kuen menekan gejolak di dalam hatinya, lalu menatap ke arah orang di seberangnya. Apakah kamu masih punya kekuatan sekarang? Cukuangseng mencibir dan berkata dengan dingin. Kamu bertanya meskipun kamu tahu jawabannya. Mungkinkah Nona King masih memiliki kekuatan? Pada saat ini, bukan hanya kekuatan spasialnya, tetapi bahkan kekuatan mentalnya telah terkuras habis. Dan dia tidak dapat mengumpulkan banyak kekuatan lagi di tubuhnya. Akan tetapi, ini tidak berarti bahwa ia sekarang menjadi ikan yang dapat disembelih sesuka hati. King Kue-Kuan mendengus dingin. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi memejamkan matanya sedikit. Melihatnya seperti ini, hati Cukuangseng langsung terguncang, dan perasaan gelisah muncul dalam hatinya. Saat berikutnya, kegelisahan ini menjadi kenyataan. Tiba-tiba, sebuah kekuatan tak terlihat menyapu tanah yang hancur ini, lalu menghantam ruang angkasa ke segala arah. Kekuatan spiritual. Cukuangseng langsung berseru dengan ekspresi terkejut muncul di matanya. King Kue-Kuan ini benar-benar mengembangkan kekuatan spiritualnya. Kamu akan kalah. Kekuatan spiritual King Kue-Kuan mengalir di sekujur tubuhnya. Dia menatap Cukuangseng lalu berkata dengan wajah dingin. Di dunia ini, selain guruku, kamu adalah orang kedua yang tahu bahwa aku memiliki kekuatan spiritual. Wajah Cukuangseng tampak muram. Wanita ini benar-benar sangat menakutkan. Setelah bertarung dengannya sedemikian rupa,
dia masih menyimpan kartu truf yang sangat kuat berupa kekuatan spiritual. Dia bisa merasakan bahwa meskipun kekuatan spiritual King Kuekuan tidak sekuat kekuatan spasialnya, itu sudah cukup untuk membalikkan keadaan pertempuran saat ini. Karena sekarang dia benar-benar tidak memiliki kekuatan. Sudah berakhir, King Kuekuan membentuk segel dengan tangannya, dan kekuatan mentalnya meraung. Sebuah teratai besar perlahan muncul dari tubuhnya, dan gelombang kekuatan mental beriak keluar. Teratai itu sedang mekar penuh, dan dia duduk bersila di tengah-tengah teratai itu. Lingkaran cahaya putih terang langsung menyebar, menyelimuti tubuhnya. Takdir spiritual. Wajah Chu Kuangseng langsung terkejut, dan pupil matanya menyusut tajam. Kali ini dia dalam bahaya. Dengan kekuatan spiritual yang ditunjukkan King Kuekuan saat ini, dikombinasikan dengan takdir spiritual, itu sudah cukup untuk melancarkan serangan kuat padanya. Yang paling mengejutkan adalah dia tidak dapat mengenali asal mula takdir spiritual King Kuekuan ini. Baik di daftar roh bumi maupun daftar surgawi, tidak ada takdir spiritual yang mirip dengan ini. Ini tidak baik. Wajah Chu Kuangseng langsung muram. Dia meletakkan tangan di tubuhnya, dan cahaya aneh berkedip di matanya. Jari-jari ramping King Kuekuan menari dengan cepat, dan gelombang aura yang kuat beriak keluar dari teratai. Pada saat ini, dia membuka matanya, lalu mengulurkan dua jarinya, dan dengan lembut menunjuk ke depan. Cahaya pun langsung menyebar, dan sehelai daun teratai pun terbang keluar, dan hinggap di sela-sela jarinya. Ada kilatan tajam di mata King Kuekuan, dan jari-jarinya sedikit gemetar, dan daun teratai pun langsung keluar. Daun teratai terbang keluar, seolah menembus angkasa, dan langsung muncul di hadapan Chu Kuangseng. Chu Kuangseng menarik nafas dalam-dalam. Wajahnya menjadi sangat dingin. Apakah wanita ini benar-benar berpikir bahwa sekarang dia tidak memiliki kekuatan lagi? Dia telah kehilangan kualifikasi untuk melawan. Cahaya dingin melintas di matanya, dan dia menepuk perutnya dengan telapak tangannya. Cahaya kemasan yang kaya langsung meledak, dan langsung berubah menjadi segel emas yang sangat menyilaukan. 10 segel iblis surgawi. Ketika dia memulihkan diri di dinasti Su Feng hari itu, dia sengaja memadatkan 10 segel iblis surgawi, lalu menyembunyikan di ruang rahasia di dalam tubuhnya. Dan sekarang, kartu truf terakhir ini benar-benar berguna. Di tengah bunga teratai, wajah cantik King Kuekuan tiba-tiba berubah. Dia menatap 10 segel iblis surgawi yang mengambang di depan Chu Kuangseng. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimana orang ini masih bisa menyembunyikan serangan sekuat itu? Bagaimana ini mungkin? Dia merasa kekuatan lawannya jelas sudah habis. Dan menurutnya, mustahil baginya untuk melancarkan serangan sekuat itu. Menanggapi keterkejutannya, Chu Kuangseng hanya mencibir. Lalu dia melambaikan tangannya, dan 10 segel iblis surgawi terbang keluar, dan langsung mengenai daun teratai. Hanya dengan satu kontak, daun teratai itu langsung meledak, dan segel emas itu langsung melesat keluar, dan langsung menuju ke arah King Kuekuan. Melihat segel emas yang mendekat dengan cepat, King Kuekuan melambaikan tangannya, dan kekuatan mental yang kuat menyapu keluar, secara langsung mendorong kekuatan takdir spiritual ke titik ekstrim. Dia bisa merasakan kekuatan segel emas itu. Jika dia bisa menahannya dengan kekuatan ruang, dia tidak akan pernah takut. Tetapi sekarang,
kekuatan spasialnya telah terkuras habis. Dan jika dia ingin menggunakan kekuatan mentalnya yang lemah ini untuk melawannya, dia harus mengerahkan seluruh upayanya. Wajah cantik King Kue Kuan tampak serius dan teratai tumbuh dari tubuhnya. Kekuatan mental yang mengalir keluar dan aura tajam memenuhi udara. Saat berikutnya, dia mengarahkan jarinya dan daun teratai yang tak terhitung jumlahnya langsung melesat keluar. Bertabrakan langsung dengan segel emas yang mendekat. Segel emas itu pun langsung melesat dan daun-daun teratai itu meledak satu demi satu. Namun, daun-daun teratai itu terlalu banyak sehingga menjerat segel emas itu, membuatnya tidak dapat menerobosnya. Melihat ini, wajah Chu Kuangseng berubah dingin. Tatapan tajam terpancar di matanya, dan dia menggigit ujung lidahnya, lalu menyemburkan aliran darah. Esensi darah melesat keluar, dan dengan cepat menyatu dengan 10 segel iblis surgawi. Dalam sekejap, permukaan segel emas itu bersinar terang, dan kekuatan yang terpancar darinya terus meningkat, mencapai tingkat yang mengerikan. Rusak! Chu Kuangseng menunjuk jarinya lalu berteriak. Segel emas itu langsung mengamuk, mengeluarkan kekuatan yang mengerikan. Langsung menghancurkan daun teratai yang tak terhitung jumlahnya. Saat menembus dedaunan teratai yang langsung meledak, segel emas itu dengan cepat mendekati King Kue Kuan. Dan cahaya yang menyilaukan langsung menyelimutinya. Langsung menekan teratai di sekitar tubuhnya dan membuat cahayanya langsung meredup. Ekspresi King Kue Kuan langsung berubah total. Dia menatap segel emas itu dengan tak percaya. Matanya dipenuhi kengerian. Kekuatan serangan ini sungguh kuat sampai sejauh ini. Tahukah kamu, saat ini Chu Kuangseng sudah kehabisan tenaganya. Dalam situasi seperti ini, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Saya khawatir kamulah yang akan kalah sekarang. Chu Kuangseng mencibir. Telapak tangannya menampar tanpa ampun. Dan segel emas yang menyilaukan itu pun langsung ditekan. Merasakan tekanan yang makin menakutkan, King Kue Kuan menggertakkan giginya dan segera melesat menjauh dari teratai itu. Begitu dia meninggalkan takdir spiritual itu, dia mengepalkan tangannya. Dan kekuatan di dalam teratai itu langsung berubah menjadi sangat ganas. Dan akhirnya meledak dengan liar. Kekuatan mental yang dahsyat itu mengamuk dengan liar. Dan segel emas itu tidak dapat menahan gelombang kejut yang begitu dahsyat. Segel itu langsung meledak bersama dengan hancurnya takdir spiritual itu. Begitu segel emas itu pecah, Chu Kuangseng membuka mulutnya, langsung memuntahkan darah. Wajahnya yang sudah pucat menjadi semakin pucat. Dia mengangkat kepalanya, lalu menatap ke seberang dengan tatapan muram di matanya. Wanita ini cukup kejam. Di saat kritis, dia rela menghancurkan takdir spiritualnya demi menghancurkan 10 segel iblis surgawi. Tahukah Anda, meskipun takdir spiritual dapat dikembangkan kembali, hal itu juga memerlukan risiko yang terlalu besar. Jadi, dalam keadaan normal, tidak seorang pun akan memilih untuk melakukannya. Di sisi lain, King Kue Kuan memuntahkan beberapa darah berturut-turut. Kepalanya langsung berdengung dan dia merasakan sakit parah di sekujur tubuhnya. Orang ini, dia mengepalkan tangannya erat-erat. Dan tubuhnya yang halus bergoyang, tidak mampu berdiri tegak. Bagaimana mungkin dia bisa menduga bahwa setelah pertarungan sampai titik ini, dia tetap tidak bisa memperoleh keuntungan sedikit pun. Saat ini, pikiran Kue Kuan menjadi kacau balau.
Tiba-tiba ia menjentikkan jarinya dan darah mengalir dari ujung jarinya, lalu membentuk simbol aneh di ruang di depannya. Begitu jimat itu terbentuk, ia terbang kembali, lalu menyatu dengan jahinya. Kulit di antara kedua alisnya langsung bergetar, dan aura yang awalnya lemah sedikit pulih saat ini. Melihat pemandangan ini, ekspresi wajah Cu Guangseng langsung membeku, dan wajahnya langsung berubah gelap. Wanita gila ini benar-benar menggunakan beberapa metode rahasia untuk secara paksa memulihkan kekuatannya. Cara seperti ini sudah pasti akan menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi dirinya sendiri. Bahkan bisa meninggalkan akibat-akibat yang sulit untuk dihilangkan. Cu Guangseng membalikan telapak tangannya, dan saat cahaya menyala, wajahnya menjadi semakin gelap. Mengapa hanya tinggal satu? Dia tampak muram. Dia baru saja mencari di seluruh cincin penyimpannya, tetapi hanya menemukan satu pil. Sungguh malang nasibnya, katanya dengan sudut mulut berkedut. Dia tidak pernah berhenti bertarung sejak dibukanya makam dewa dan iblis. Dalam situasi ini, dia tentu perlu mengonsumsi banyak pil untuk memulihkan kekuatannya. Seiring berjalannya waktu, pil yang ada padanya menjadi habis dan membuat keadaannya sangat menyedihkan. Tanpa dukungan pil, teknik naga darah saja tidak akan bisa memulihkan banyak kekuatannya. Meskipun teknik naga darah ini memiliki kekuatan pemulihan yang kuat, ia juga membutuhkan beberapa yang cukup untuk mendukung agar benar-benar efektif. Tapi sekarang, satu pil jelas jauh dari kata cukup. Aku tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Pemulihan apapun akan lebih baik. Dia membuka mulutnya, lalu menelan pil itu, dan dengan cepat mengaktifkan teknik naga darah. Daging dan darah di sekujur tubuhnya langsung bergetar, dan sejumlah kekuatan secara bertahap mengalir melalui meridian yang awalnya kering. Begitu tenaganya pulih, Cu Guangseng merasakan angin kencang tertiup ke arahnya. Tanpa berpikir panjang, ia langsung meninju. Sebuah tangan giok datang memukul tinju dengan keras. Sebuah kekuatan tolak yang dahsyat melonjak keluar, langsung mengguncang tubuh keduanya dan menyebabkan mereka mundur. Wanita gila, Cu Guangseng menatap ke depan dengan wajah muram saat dia mengumpat dengan marah. Wanita ini benar-benar gila. Apakah dia harus melawannya sampai harus mati? Aku tidak mau repot-repot denganmu. Dia menginjak tanah dan tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya, lalu terbang menjauh. Jangan lari, King Kue Kuan berteriak pelan dan segera mengejarnya. Cu Guangseng bahkan tidak menoleh ke belakang lalu bergegas maju. Meskipun dia tidak takut mati, dia merasa tidak perlu melawan wanita gila ini sampai langkah terakhir. Dua sosok saling mengejar di udara, namun jelas bahwa keduanya terluka parah. Dengan kekuatan mereka sendiri yang saat tidak memadai, pengejaran ini tampak sangat memalukan. Setengah hari kemudian, jauh di dalam pegunungan yang seakan tidak ada ujungnya, sesosok tubuh dengan cepat terbang turun dari langit, lalu mendarat di atas sebuah batu besar sambil terengah-engah. Cu Guangseng beberapa kali menarik nafas dalam-dalam untuk sedikit menenangkan detak jantungnya, lalu mengangkat kepalanya dengan pandangan tidak senang ke sisi yang berlawanan, di mana dia melihat sesosok wanita jatuh dari langit. Sudah selesai, katanya dengan wajah muram. Sepanjang jalan, mereka berdua saling kejar-kejaran sebentar,
lalu berhenti untuk bertempur. Lambat laun, sedikit kekuatan yang telah pulih kembali terkuras habis. Pada titik ini, mereka berdua hampir tidak dapat berdiri, apalagi meneruskan pengejaran. Dada besar King Kue Kuan naik turun dengan cepat. Dia menatap Chu Guangsheng dengan mata dingin, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wanita gila, aku pergi dulu. Chu Guangsheng terlalu malas untuk memperhatikannya. Dia melompat keluar dari batu besar dan terjun ke hutan yang lebat. Jangan lari. Melihat ini, King Kue Kuan segera menjawar. Chu Guangsheng sangat marah hingga dia melompat-lompat. Wanita gila ini tidak akan pernah berhenti. Kini mereka berdua dalam keadaan yang buruk. Dan tidak seorang pun dari mereka dapat berbuat apapun terhadap yang lain. Namun, meskipun mengetahui hal ini, wanita gila ini terus mengejarnya. Pada saat ini, raungan rendah penuh kebrutalan tiba-tiba terdengar, menyebabkan Chu Guangsheng langsung terdiam dengan ekspresi terkejut dan ragu di matanya. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada binatang buas di depan? Ketika dia memikirkan hal ini, dia langsung menggigil. Jika dia bertemu dengan binatang buas dalam situasinya saat ini, dia hampir pasti makan mati. Sialan, sial banget wanita ini. Chu Guangsheng mengumpat dengan marah. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, pohon-pohon di depannya tiba-tiba retak dan sebuah bayangan hitam besar menerkam. Ekspresi wajah Chu Guangsheng langsung membeku. Terima kasih.